Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Irfan di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita sedang berada di Victoria Square dan saya sedang ngobrol bersama Putra Putri Wisata Indonesia 2024. Ada Jonathan dan juga Diana. Apa kabar? Apa kabar, Kabarku baik, alhamdulillah. Congrats, selamat ya Thank buat you. terpilihnya. Wah, ini keren banget ini. Ya, ajang kompetisi hubungan dengan wisata. Wah, kita bakal kenalan bersama Putra dan juga Putri Wisata 2024. Oke, kenalan dulu dong. Dari ladies first deh ya, silakan. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya perwakilan dari Jawa Timur. Wakilan dari Jawa Timur. Iya. Wah, jauh-jauh nih. Oke. Selamat ya. Kemudian juga yang putranya. Oke, izin Iya. perkenalan ya, Bu. Iya, Nyawang Karawitan ing Pantai Sanur, kenal ker, aku Jonathan soko Jawa Timur. Apa tuh artinya tuh? Jadi kita nonton Karawitan di Pantai Sanur, kenalkan ker, saya Jonathan dari Jawa Timur. Ker itu kayak bahasa walikan dari Malang, karena biasanya Malang itu terkenal dengan bahasa walikannya, karena dulu zaman Belanda, karena biar ketika warga Malang itu komunikasinya biar gak diketahui sama penjajah, akhirnya bahasanya dibalik-balik gitu. Bahasanya dibalik-balik. Yang awalnya re dijadi ker. This my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Irfan. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oh, gitu. Malang itu kotanya juga dingin ya? Ya, dingin banget gitu ya. Wah, jadi mantap nih. Selamat sekali lagi. Nah, kita akan kenalan jauh lebih dekat lagi nih. Boleh ceritain dong, kenapa sih alasannya ikutan ajang kompetisi Putra Putri Wisata Indonesia? Mungkin dari Diana, silakan Diana. Kalau dari Diana sendiri, Diana itu pengen jadi salah satu influencer, karena seperti yang kita tahu, banyak sekali influencer sekarang tuh yang menawarkan liburan di luar negeri. Padahal banyak sekali wisata di Indonesia itu yang sangat amat bagus keindahan alamnya. Jadi Diana ikut Putra Putri Wisata Indonesia ini dan ikut ajang PPWI ini merupakan platform yang tepat untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Oke, Diana sendiri backgroundnya apa sih? Kalau Diana sebenarnya itu tenaga kesehatan. Oh, oke. Dan freelance model. Freelance model Iya. juga, influencer juga. Iya. Oke. Itu ya jadi alasan kamu ya kalau. Iya. Nah, kalau Jonathan sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih, saya sudah beberapa kali melihat Putra Putri Wisata Indonesia itu platform yang cukup bagus, organisasi yang cukup bagus. Jadi kayak saya rasa dengan adanya Putra Putri Wisata Indonesia itu memberikan saya ruang buat berinovasi dan juga berkontribusi, ingin bantu mencapai tujuan-tujuan PPW itu. Karena saya memiliki bakat yang dimana itu editing video, dan saya yakin dengan cara editing video itu juga bisa memperkenalkan promosi pariwisata yang ada di Indonesia. Saya juga datang ke PPW ini juga membawa advokasi tersebut buat mempromosikan pariwisata, namanya Mangarso. Nah, nanti saya akan gali ya bagaimana advokasinya ya. Oke. Nah, oke, berarti tapi backgroundnya sendiri seorang apa? Content creator atau gimana? Kalau backgroundnya sendiri, saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Mahasiswa pendidikan ini ya. Iya. Oke, jadi alasannya seperti itu. Iya. Nah, bicara soal tadi ya advokasi dan talent nih. Nah, kita mau tahu juga nih waktu itu apa sih advokasi dan talentnya? Terus ya kenapa memilih itu? Oke. Dari siapa? Diana dulu ya. Diana dulu. Kalau dari saya, advokasi saya itu namanya adalah Jaga Dita. Jaga di. Jaga Dita. Heeh. Jaga Dita ini merupakan sebuah aksi sosial yang peduli lingkungan wisata dengan tidak mengotori sampah sembarangan. Jadi saya punya Instagram namanya Jaga Dita. Di situ saya mengposting tentang poster untuk tidak membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Karena background saya sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan, maka saya mempromosikannya juga melalui wisata sehat. Kalau wisata talent sehat. yang saya ambil, saya suka nari, saya suka nyanyi, dan saya suka main gitar. Kemarin itu Hebat nih. Jarang ya bisa nyanyi, bisa main gitar, jarang ya. Bisa nyanyi karena main gitar nggak mudah ya. Oke. ya, kemarin itu saya menampilkan tarian dari daerah saya Oh, daerah mana? di Kediri. Di Kediri. Oke, jadi bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa nari juga ya. Multi talent sekali ya, multi talent multi nih. talent. Mantep nih, makanya ini jadi ajang peluang menangnya tinggi itu ya. Ya harus multi talent juga dan juga punya advokasi tadi Iya. kan.
Oke. Nah, tadi Jonathan udah share sedikit tentang advokasinya. Silakan, mungkin lebih diceritakan detailnya. Oke, kalau advokasi saya ini sebenarnya dari lama ya, ketika saya mengikuti ajang Putra Putri Jawa Timur, dimulai dari sana. Ketika saya mengikuti ajang Putra Putri Jawa Timur, saya bawa advokasi yang namanya Mangarso. Mangarso ini suatu kegiatan yang dimana saya mempromosikan pariwisata melalui media sosial, terutama dari Instagram. Nah, biar orang-orang ini kan orang-orang sudah banyak yang suka main HP aku, dan jarang orang itu membaca tentang informasi-informasi yang terkait pariwisata. Akhirnya saya inisiatif buat kayak saya mau bikin konten video yang menarik dengan menjual footage yang estetik gitu lah, jadi kayak orang-orang tuh bakal minat walaupun mungkin kadang tempatnya kecil tapi tempat wisatanya kecil, tapi saya gimana caranya biar tempat kecil ini bikin menarik dari video saya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak videonya pengen saya kemas sebaik mungkin dan semenarik mungkin agar orang-orang itu bisa, oh ini bagus sih tempatnya, estetik, dan akhirnya berkunjung ke sana. Dari sanalah akhirnya saya ambil Mangarso itu. Karena saya juga suka ngedit juga kok. Jadi ya zaman now ini ya selaras gitulah sama tugasnya PPWI. Iya, bisa ngedit, terus juga bisa menyampaikan advokasi, menjawab kegelisahan, ya kan, menjadi solusi, ya akhirnya bisa memberikan banyak manfaat ya kepada banyak orang ya. Nah, kedepannya sendiri nih, Jonathan dan Diana, apa nih yang akan dilakukan? Pastinya kan ada tugas-tugas ya. Apa nih yang bakal dilakukan? Silakan Diana. Mungkin kalau dari Diana sendiri, Diana tetap melanjutkan advokasi saya dengan ikut aktif kegiatan dan menyalurkan ide-ide saya. Ide-ide itu ya, oke. Jonathan? Kalau dari saya sendiri sebenarnya karena melihat situasinya ya kok, kan ada beberapa destinasi wisata itu yang mungkin bisa kita katakan masih kurang dapat binaan. Kalau bisa kita ngadain kolaborasi seperti Hexaheli Collaboration, jadi kayak kita harus bisa membangun desa-desa wisata tersebut kayak berikan binaan kepada SDM-nya agar bisa membuatkan cipta produk, terus kita juga bantu bagaimana sih bikin konten buat promosi pariwisata mereka yang dimana itu bisa meningkat atau menarik pengunjung untuk datang seperti itu. Nah, salah satu program yang Mangarso itu saya pengen terapkan yang dimana ini kan kita PPWI kan dari banyak daerah ya. Saya pengennya itu kayak diterapkan di semua daerah. Jadi bukan hanya saya aja yang buat video konten promosi di tempat wisata, tapi saya juga pengen ngajak semua finalis ataupun keluarga PPWI itu juga membuat video konten yang menarik agar bisa meningkatkan wisatawan di desa tersebut. Iya, jadi merata ya. Iya, biar merata gitu. Biar merata ya, nggak cuma daerah tertentu aja ya, tapi mungkin daerah tempat-tempat yang terpencil bisa juga ya. Nah, ini nih jadi tugas semuanya ya. Oke kan. Nah, tadi kamu kan juga sebelumnya kan ikut di bisa kata daerah masing-masing dulu ya, Jawa Timur nih. Memenangkan, terus baru ini kan kompetisi nasional nih kan ya. Nah, mungkin tantangan apa sih yang kalian hadapi nih berdua nih? Ya, terutama dari daerah dulu baru menuju ke nasional nih. Silakan. Kalau saya sendiri dari daerah itu pernah ikut duta pariwisata, namanya itu Panji Galuh Kota Kediri. Saya berangkat dari situ, banyak sekali yang harus dipersiapkan, mulai dari belajar materinya, kemudian catwalknya, beauty class-nya, kemudian saya lanjut ikut ke ajang Putra Putri Jawa Timur. Di situ saya mendapatkan best advokasi dan juga menjadi runner up-nya. Kemudian dari situlah saya diberangkatkan ke Putra Putri Jawa Timur, Putra Putri Wisata Indonesia ini bersama Jonathan. Iya. Jonathan sih, kalau kamu gimana? Kalau dari saya sih tantangan terberatnya untuk bisa sampai ke titik ini ya kok, yaitu pertama usaha ya kok. Dimana saya ini tipe orang yang kayak saya mungkin kurang percaya diri kok, harus ada dorongan dari orang lain. Nah, ketika saya dapatkan dorongan dari orang lain, itu ada dari teman saya, namanya Marcelino, yang dimana dia tuh dorong saya, kamu punya potensi nih buat ikut kayak gini, nanti aku bakal bantu. Nah, dari sana itu ada dukungan, karena jujur saya sebenarnya orangnya pendiam juga, introvert juga. Ketika ada orang yang punya harapan ke saya, ada orang yang mau dukung saya, jadi kayak ada orang percaya sama saya nih, jadi saya nggak boleh kecewain. Dan ajang saya di PPJT itu salah satu yang menurut saya bisa merubah saya sampai sejauh ini, karena dengan adanya PPJT bisa membawa saya ke PPWI salah satunya. Iya dong, kalau nggak itu kan nggak mungkin langsung masuk ke nasional ya. Iya benar ya. Oke, sip. Nah, mungkin ada ajakan nih buat dari Diana dan Jonathan buat teman-teman yang lainnya buat bisa ikutan
kan pasti di nextnya juga ada kompetisi ini juga ya. Nah, boleh silakan, boleh diajak tonton ini. Iya. Baik, mungkin dari Diana sendiri sebagai generasi muda, kita sudah seharusnya melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Bukan hanya sekedar melestarikan budaya, tetapi mempromosikan UMKM dan juga akan meningkatkan ekonomi di sekitar kita. Mari kita jadi pemuda yang sadar akan budaya dan sadar akan pariwisata. Wih, mantap. Jonathan, silakan. Kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan Kak Diana yang dimana kita sebagai generasi muda harus bisa aware terhadap lingkungan, terutama pada tempat wisata, yang dimana itu merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi Indonesia untuk memajukan Indonesia, untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi sebagai generasi muda kita harus bisa membangun dan berkontribusi secara aktif. Salah satunya dengan mengikuti Putra Putri Wisata Indonesia 2024. Mungkin teman-teman nanti bisa ikut Putra Putri Wisata Indonesia yang ke-7 atau pada tahun 2025. Wih, mantap. Nah, saya juga mau tanya nih, apa tips sukses ala Diana dan juga Jonathan nih? Apa rahasia suksesnya? Silakan, Diana. Iya. Tentunya jika kita ingin sukses itu ada sesuatu yang harus kita korbankan seperti waktu dan lain sebagainya. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Kemudian sekali kita malas, selangkah teman kita akan melangkah di luar sana. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Tentunya harus tetap fokus, disiplin, tepat waktu itu perlu. Wes, mantap. Silakan Jonathan. Kalau dari aku sendiri sih tips suksesnya ya belajar dari siapapun, karena aku punya motto hidup yaitu undur makola walatan undur mankola, lihatlah apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Jadi jangan pernah merasa kita sudah banyak ilmu tapi kita nggak mau belajar dari orang yang mungkin menurut kita dia ada di bawah kita, tapi lihatlah apa yang disampaikan tapi bukan siapa yang menyampaikan, karena itu merupakan suatu informasi atau pengetahuan yang bisa berdampak juga bagi kita. Jadi belajarlah dari siapapun untuk bisa mencapai kesuksesan. Keren banget. Wah, thank you so much ya Diana dan juga Jonathan udah sharing nih, sukses buat kalian muda. Ini kan jadi awal nih. Karena pasti banyak sekali peluang-peluang terbuka ya, banyak ketemu dengan mungkin corporate atau pemerintah atau apa gitu kan ya. Wah, sukses ya. Terus kan advokasinya dan juga talentnya kan, ya kan. Karena wah, ini siapa tahu kan mencapai impiannya. Ya kan. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Putra Putri Wisata Indonesia 2024, ada Jonathan dan Diana. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua anak-anak muda yang punya impian, yang punya passion, yang punya talent, yang punya advokasi. Nah, mungkin bisa ikutan join di ajang kompetisi Putra Putri Wisata Indonesia 2025 next year. Oke? Sampai jumpa next episode. Sekali lagi sukses ya Jonathan dan Diana. Terima kasih. All the best. Bye-bye. Bye. I'm in the middle of the sunshine daydream. It's not real, but it's sweet like ice cream. Yeah. I'm in the middle of the sunshine daydream.